Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Hari ini saya maaf, hari ini saya lupa memberikan pelajaran. Ini sih hanya sebatas latihan soal ya. Kemarin saya memberikan kalian 15 soal ABC-an untuk latihan PTS besok ya. Kalau kalian misalnya mendengarkan apa yang saya jelaskan, kemudian membaca lagi yang sudah saya jelaskan kemarin, insya Allah kamu bisa mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Kita mulai saja yuk dari nomor 1 ya. Nomor 1 pertanyaannya adalah usaha yang bergerak dalam bidang makanan disebut A. Kuliner, B. Seafood, C. Court food, D. Seaworld. Nah, kalau ini kayaknya harusnya sudah paham ya. Jawabannya sudah pasti adalah kuliner, betul. A ya. Kalau yang B itu seafood, itu makanan laut ya. Kemudian kalau C yang court food itu makanan tempat makan itu ya, court food ya. Food court itu harusnya. Kemudian yang D seaworld ya dunia laut, itu tempat pariwisata gitu. Jadi jawabannya yang A. Oke, langsung nomor 2, pengolahan bahan pangan adalah A. Suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi. Yang B. Suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan matang. Yang C. Suatu kegiatan mengubah bahan makanan siap konsumsi. Yang D. Suatu kegiatan bahan makanan siap konsumsi. Yang mana jawabannya? Ya, yang A, betul. Yang menjawab A itu betul. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi ya. Jadi pengolahan bahan pangan itu jawabannya. Kemudian nomor 3, jenis tumbuhan golongan tanaman padi atau rumput atau gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati adalah titik-titik. Nah, di sini kata kuncinya ada pada kata biji-bijian sumber karbohidrat ya. Tanaman padi dari atas boleh golongan tanaman padi atau rumput. Nah, kemudian ada kata bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Nah, jelas ini adalah jawabannya yang mana? Antara A. kacang-kacangan, B. serelia, C. umbi, D. sayuran. Jawabannya adalah yang B, betul, serelia ya. Diingat-ingat, sereal itulah. Sereal itu kan dari biji-bijian. Kayak misalnya Koko Crunch itu kan dari biji gandum kan. Nah, gandum itu nanti jadi karbohidrat seperti itu. Nomor 4, kandungan kolesterol dan kalori yang cukup tinggi dapat menyebabkan titik-titik. A. Kegemukan dan berbagai gangguan metabolisme dan jantung. B. Gangguan metabolisme dan jantung dan keuangan. C. Kekurangan gizi, gangguan metamorfosa. D. Kegemukan dan berbagai kekurusan. Jawabannya adalah ya yang A ya. Kalau yang B, yang salah dia ada di keuangan. Kalau yang C, yang ya salahnya dia ada metamorfosa. Ya kan, metamorfosis yang untuk kupu-kupu itu ya, kodok gitu ya. Kemudian yang D, kegemukan dan berbagai kekurusan, ini salahnya di situ. Ya, jawabannya yang A. Nomor 5, produk setengah jadi dengan bentuk butiran halus dari umbi. Nah, ini kata kuncinya ada pada kata setengah jadi butiran halus dari umbi. Berarti bentuknya kan tepung-tepungan ya. Nah, berarti yang sudah salah itu yang mana ini? Yang D ya. Kerupuk rengginang emping itu kan udah bukan. Berarti antara tepung ini ya, tapi ini kata kuncinya lagi ada pada kata umbi. Kalau kalian lihat, yang A itu salahnya di mana?
Ya, di tepung terigu, tepung maizena itu udah salah. Yang B, tepung beras sudah salah. Maizena kan dari mana? Maizena kan dari apa? Dari jagung, betul. Tepung beras dari beras ya kan, tepung terigu dari gandum, sorghum ya dari sorghum. Nah, berarti jawabannya yang C, tepung ubi jalar. Tapioka kan dari pati ya, pati apa sih namanya, singkong ya, singkong apa tapioka itu. Terus kemudian talas kan juga umbi ya, kentang juga umbi ya. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 6, kata gizi berasal dari bahasa. Nah, kemarin sudah kita bahas ya, kalau kamu baca insya Allah bisa. Jawabannya yang C, iya, Arab. Nomor 7, pengertian zat makanan. A, satuan karbohidrat yang menyusun bahan makanan tersebut. B, satuan vitamin. C, satuan protein. D, satuan nutrisi. Jawabannya adalah yang D, nutrisi. Kenapa? Nutrisi itu udah semuanya, karbohidratnya, vitamin, protein. Karena ini yang ditanyakan tuh umum ya, zat makanan. Zat makanan bisa mereka tuh karbo, vitamin, protein. Gitu. Jadi nggak cuma karbo tok, nggak cuma vitamin tok. Kalau nutrisi udah tergabung semuanya. Nomor 8, pengelompokan gizi berdasarkan kegunaannya bagi tubuh manusia, yaitu yang mana? Jawabannya adalah ya zat gizi yang B ya, zat gizi penghasil tenaga, zat gizi pembangun sel, dan zat gizi pengatur. Ya, tenaga dari karbo ya. Zat gizi pembangun sel itu dari protein. Sedangkan pengatur itu dari buah dan sayur. Nomor 9, bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain dapat diperoleh dari titik-titik. Yang mana yang karbohidrat? Ini bahan makanan ya. Jawabannya yang B, beras, jagung, gandum, roti, mie, bihun. Betul. Kalau yang A salahnya di apel karena bukan karbohidrat. Ini kata kunci di kata karbohidrat ya. Yang C juga es buah, rujak kan enggak. Yang D juga enggak. Nomor 10, protein yang kita butuhkan atau kita peroleh dapat diperoleh dari, kalau protein berarti yang mana? Ya, yang D ya, daging, ayam, kelinci, telur, ikan, udang, serta kacang-kacangan. 11, zat pengatur yang terdapat dalam sayur-sayuran yang berwarna. Jawabannya yang mana? Yang C, kuning, jingga, dan merah serta buah-buahan segar. 12, teknik ya pengolahan bahan pangan dalam cairan kental yang sudah mendidih dikenal dengan istilah, ini kata kunci ada pada kata cairan yang sudah mendidih ya. Nah, jawabannya adalah yang bracing ya. Bracing itu yang dalam cairan yang sudah mendidih. Oh sorry, nomor 12 itu boiling, maaf ya, boiling, cairan yang sudah mendidih ya, yang sudah mendidih itu boiling ya. Boil itu mendidihkan. Maaf, yang A ya jawabannya ya. 13, bahan makanan yang di pouch ya, yang poaching itu adalah makanan yang, jawabannya yang A ya. Kamu ingat kalau poaching itu saya pernah menyebutkan poaching itu biasanya telur yang di poach. Kalau telur itu kan berarti lunak kan ya, berarti lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama untuk memasaknya. Itu jawabannya yang A. Kemudian 14, teknik shouting adalah teknik masak. Shouting, nah ini kalau sambil belajar bahasa Inggris ya,
Shouting itu shout gitu berarti menumis artinya. Berarti yang mana? Ya, jawabannya yang B. Nomor 14. Shouting itu ya pengolahan bahan pangan yang sudah diiris atau dipotong dengan sedikit minyak. Jadi bukan yang dalam dandang. Kalau dalam dandang itu berarti mengukus ya, steam. Kalau pengolahan bahan pangan di atas lempengan besi panas atau teflon itu berarti grilling atau membakar. Kalau pengolahan makan dalam oven panas ya baking, ya memanggang. 15. Teknik baking terdiri menjadi 3, yaitu yang mana? Memanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembapan, dan memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. D jawabannya. Ya, dari 15 soal saya harap kalian udah paham dengan ini gitu, dengan materi ini. Pokoknya kalau menjawab soal kamu lihat di kata kuncinya, dan kalau bisa kamu dengarkan yang saya jelaskan kemarin. Kemudian kalau enggak baca, itu semuanya saya ambil dari buku bacaan buku paket prakarya ya. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk PTS besok kalian sukses insyaallah. Soalnya mudah-mudah dan kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.